Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di MTD Media. Berada di peternakan sapi Utomo, peternakan terbesar di Kabupaten Demak, Jawa Tengah. Pada siang hari ini kita ada agenda untuk bertemu dengan Pak Haji Teguh Sabto Utomo selaku peternak dan juga pemilik dari peternakan sapi Utomo ini, teman-teman. Nah, ini ada agenda apa? Kita kurang tahu ya, karena tadi diundang. Sebelum melanjutkan video ini, jangan lupa untuk subscribe, like, dan juga bunyikan lonceng. Untuk apa? Untuk terus mendukung channel ini agar dapat memberikan informasi yang bermanfaat. Matur suwun. Nah, kali ini kita lagi berada di lahan belakang nih, teman-teman. Tepatnya yang ada di belakang peternakan sapi Utomo, yang ada di sana tuh peternakan itu. Kebetulan Pak Haji Teguh lagi ada di ladang nih. Beliaunya ada di sana itu yang pakai laken merah, baju hitam, nemanin anak buah kandang yang sedang nebang rumput. Yuk kita samperin aja. Ramai sekali ternyata, teman-teman, sini. Bismillahirrahmanirrahim. Ini yang kemarin ditebang, teman-teman, udah bersih semua. Yang itu sudah tumbuh lagi. Assalamualaikum Pak Haji. Salam. Ada kegiatan apa Pak hari ini, Pak? Nih, kamu itu saya dimanapun bisa ketahuan itu loh. Siap. Iya Pak, tadi dikasih tahu dari anak buah kandang. Bapaknya lagi di belakang Mas, ya. Saya langsung ke sini Pak. Apa ini, Mas TV apa nih? Ini sekalian tanya-tanya juga sih Pak. Apa yang mau ditanyakan? Nah ini kan kemarin kan banyak masyarakat yang tanya nih Pak. Terkait aktivitas dari anak buah kandang sendiri Pak, untuk efisiensi itu apakah cukup Pak satu orang untuk merumput kayak gini Pak? Oh, saya sama untuk perbudakan itu ya? Ya, untuk aktivitas-aktivitas yang lain juga Pak. Perbudakan tidak ada Mas, cara perbudakan di sini tidak ada, cuma manajemen yang ada. Jadi kita melihat, kalau melihat itu jangan sampai kita melihat itu masa yang apa ya, yang perjuangan, jangan. Jadi kita ini hidup di modern, jadi kita mencoba modern dong. Contoh kita mau lihat di Australia, di Amerika itu tidak banyak orang, cuma lihat sapinya lebih banyak, tapi karena teknologi akhirnya jadi sedikit karyawan. Contoh di pabrik saya kerdus itu sedikit karyawan. Awal-awal saya merintis karyawannya banyak. Nah, karena mulai modern, mesin-mesinnya diganti yang baru, akhirnya ya karyawannya sedikit. Nah, contoh seperti ini. Kalau kita merumputnya sapi 700, pakai rumput-rumput biasa, apa yang seperti di mana, di sungai-sungai, rumput liar lah, itu ya jangankan orang 1, orang 5 pun tidak cukup, bisa-bisa orang 10. Tapi begitu kita tanam ini rumput kajian ini ya Pak. Nah, rumputnya aja hanya kamu lihat sendiri, yuk mendekat. Nah ini masnya ini tingginya sekitar berapa tinggimu? Nak 260 ada toh? 170-an, 160 sekitar lebih. Tinggimu 160-an. Ya, itu udah masih tinggi rumputnya kan? Iya, kurang lebih 3 meter Pak itu Pak. Dengan seperti itu, akhirnya masnya apa?
merumputnya tuh tidak usah banyak-banyak, sedikit hasilnya banyak. Kan coba gitu. Kalau kita rumput-rumput itu rumput liar. Rumput liar itu seperti ini. Ini rumput liar. Ini rumput liar. Oh ya itu ya Pak. Rumput liar kan? Oh ya, yang tumbuh-tumbuh sendiri ya Pak. Nah, itu tingginya coba. Selisih banyak enggak? Selisih banyak sekali Pak. Nah, nggak ada 1 meter Pak itu Pak. Orang 10 udah cukup ya. untuk sapi 700. Tapi berhubung rumputnya ini yang kita tanam rumputnya 3,5 meter tingginya. Apalagi itu Masnya motongnya nggak satu batang Pak, bisa langsung banyak itu Pak. Iya. Nah, itu seperti itu. Akhirnya jadi tidak bikin Masnya ini kelelahan. Ya. Ini juga sama. Dia enggak, modelnya kita kan gini. Beda dengan yang lain. Jadi kalau peternak mungkin yang masih pemula itu tiap hari ngarit, kan, merumput tiap hari merumput. Kalau sini ini tergantung moodnya beliau. Berarti nggak mesti ya Pak untuk jam rumputnya ya? Tidak mesti. Karena apa? Rumput yang dipotong hari ini itu paling ngasih ke sapinya nanti kapan? 1 minggu lagi. Oh, 1 minggu. Oh iya kan, didiamkan dulu ya Pak. 1 minggu lagi. Didiamkan biar airnya berkurang ya Pak. Jadi kan padat ya. Kan fermentasi dulu. Nah, orang yang fermentasi kan ada sendiri lagi. Dia hanya tugasnya merumput saja. Berarti efisiensi manajemen pekerja dan waktu itu ya jadi utama di peternakan sapi utama ya Pak. Iya. Jadi ya kita ini masih taruhnya masih kecil lah. Kecuali kalau yang beliau-beliau itu yang di Cirebon, di Pati itu kan sapinya memang sudah ribuan, bukan lagi 100 ya, ribuan, sampai 200.000, 300.000 itu lain lagi ceritanya. Nah, sapi utama ini kan tarafnya masih kecil lah, masih taraf belajar, masih buat senang-senang hobi. Nah, itu banyak itu, karena ada istilah apa, bisa gemuk kayak gitu. Iya. Dulu ikut saya itu kurus itu anak itu, baru lulusan pondokan tuh masih kurus. Petanya itu lebih baik kita daripada menghakimi sesuatu. Ya kemarin saya melihat untuk apa kemarin, jangan pelit Pak Haji. Jangan pelit Pak Haji. Malu dengan hajinya dan sebagainya lah. Kami ini maaf, selagi teman-teman ini apa ya, dari teman-teman sendiri, dari anak sendiri, enggak. Dia minta orang tak tambahi, cuma dia enggak mau. Masih cukup ya Pak? Masih mampu, banyak. Mampu ya. Prinsipnya beliau ini daripada banyak orang, lebih baik sedikit orang tapi mereka punya gaji yang besar. Gitu. Oh ya, jadi tidak terbagi lagi ya Pak? Ya, jadi kalau memang bisa kerja seperti itu. Gitu. Makanya saya pernah bicara kan, teman-teman, jangan sekedar kita bekerja, tapi kita betul-betul kita lihat jadi kadang-kadang gini, terjebak di teman-teman kadang pada ngoyak gaji minimum UMR. Kalau bisa itu oyaklah gaji maksimal. Nah, gaji maksimal itu apa? Ya tadi gaji maksimal itu ya kita bisa kerjaan 3 orang jadi 1, otomatis kan hasilnya dia maksimal juga kan gitu loh, kan? Nah, jadi contoh kalau saya hari Sabtu gini pas libur itu saya tinjau ya, hari ini tadi saya lihat seperti ini berarti udah jelek, udah tidak produktif. Oh harus ganti ya Pak? Karena nanti yang ganti bukan dia, ada lagi Pak? Petugasnya sendiri gitu loh, ya kan? Ada petugasnya sendiri. Jadi kita ajarkan ke anak buah, ke karyawan, anggaplah ini milik kamu. Jadi kamu merasa kurang, butuh tambah teman ya tambah. Kalau emang cukup ya cukup kan.
boleh nanti kalau sudah masa PMK lewat kita tidak ada masalah. Cuma yang penting nanti waktunya kita tentukan. Jadi waktunya kita tentukan. Ya, saya ini orang yang berjasa di saya tuh Pak Kaji Sodir. Pak Kaji Sodir itu. Iya, jebor. Ya, Yan kalau dari arah Kudus sebelum Ismun itu ada pabrik rokok jarum, ada pasar Jebor. Sebelumnya itu ada selat. Itu ada peternakan sapi itu. Itu peternakan sapi juga ya, Pak? Iya, itu belajarnya di situ dulu itu ya. Besar. Aku dibimbing beliau. Pak Haji Sodir ini yang bimbing saya. Sampai besar seperti ini teman-teman, ya, luar biasa. Pertama kali yang aku beli sapi ya lewat beliau. Diajari sapi, milih sapi yang baik tuh gini, untuk gini. Itu udah gitu kayak gini, enggak malu ya Pak untuk belajar ya Pak? Enggak malu. Saya aja masih ingin masih ingin belajar lagi sama ya? beliau karena aku belum ada apa-apanya. Beliau luar biasa. Itu mentor saya. Pak Haji Sodir itu mentor saya. Jadi meskipun saya belajar di Jepara, belajar di Pati, belajar di Purwodadi, belajar di tempat-tempat lain, saya selalu belajar. Ini aja saya baru belajar sama peternak. Dia punya sapi itu cuma 2. Sapinya cuma 2? 2, kandangnya, waduh, biasa saja. Tapi sapinya luar biasa. Sapinya yang luar biasa iya. Ya? Jadi saya kalau ada waktu senggang itu saya ke sana main, saya belajar. Jadi intinya tuh gitu loh. Ada sesuatu yang istimewa, wajib kita pelajari. Jangan kita hakimi. Itu udah kuno gitu. Contoh, ada tetangga kita yang kaya. Kadang jangan tergesa-gesa dihakimi, wah iku ombian kere miskin, saya sugih, wah pesugihan itu. Ya. Jangan gitu. Kita lihat kenapa kok dia bisa seperti itu ya, Pak. Dulunya apakah dia usahanya punya, kok sekarang bisa. Oh ternyata begitu. Pada waktu dia tidak punya, pada waktu dia bekerja, dia mau belajar sama orang lain. Lah pembelajaran itu ilmu, lebih dari harta. Ilmu itu lebih daripada harta. Ya. Contohnya tadi Pak Haji Sodir ngasih saya seadanya, ngasih uang saya ke Salim 4 juta, paling seminggu habis. Betul enggak? Betul Pak. Karena ngasih ilmu ke saya bisa menghasilkan berjuta-juta. Nah itu seperti itu kan. Nah, makanya kayak gitu, karya seseorang tidak mungkin saya lupakan. Jadi beliau adalah mentor saya. Apalagi yang berjasa juga ya Pak. Ya. Jadi Pak Haji Sodir itu yang rumahnya ini loh, Demunggalan. Kalau beliau itu depannya tuh slab, belakangnya ada peternakan sapinya. Kalau saya kan depannya pabrik kerdus, belakangnya peternakan sapi. Itu seperti itu Mas Hari. Ya, jadi jangan malu untuk belajar. Tanya, sampai sekarang aja saya kadang masih telepon. Masih telepon juga ya. Dan juga ke peternak-peternak yang lain juga ya Pak, masih aktif komunikasi. PMK kemarin? Iya. Saya pertama awalnya aman, berhubung banyak pengunjung, akhirnya ada beberapa sapi yang kena. Akhirnya untungnya kita punya kandang karantina ya. Karantina. Ya kayak kemarin sapi datang juga kan di karantina itu ternyata infonya. Itu pun sama. Saya telepon beliau. Cara ngatasinya PMK gimana? Ini beliau ngasih masukan, kasih gini. Ternyata saya praktekkan bagus sekali. Hemat. Alhamdulillah ya. Berarti enggak yang mahal. Nah, saya kasihkan. Itu seperti itu. Yang pasti jangan pernah kita menilai orang itu sebelah mata. Kita nilai positifnya, ya. Jadi jangan seperti ya maaf ya. Ya saya juga minta maaf untuk teman-teman, mungkin penjelasan saya kurang jelas. Jadi panjenengan sampai kemarin ya ada istilah miring Pak. Ya kalimatnya gitu. Mohon maaf kalimatnya kurang bagus lah untuk dicerna untuk teman-teman. Ya kami mohon maaf karena mungkin penjelasan saya kurang jelas. Insya Allah nanti Mas Hari kalau ada yang kurang jelas tidak apa-apa, tanya aja untuk ke security saya atau orang saya, Pak Teguh posisi di mana. Kalau pas posisi di sapi, saya izin ke sini ya Pak. Ya tidak apa-apa. Tanya apa yang jenengan sebagai penjembatan dari teman-teman.
Oh, iya, Pak. Ayo teman-teman mau tanya apa, jenengan tulis, dirangkum, nanti pas saya ada di kandang. Lihat, biasanya Sabtu pagi saya di kandang, Mas. Sabtu pagi ya. Kalau Senin kan itu kadang hanya 10 menit terus saya pergi. Kalau Sabtu ini kan pabriknya libur. Ya kan? Iya, Pak. Pabriknya libur. Paling nanti sebentar lagi kita mau ke Pekalongan nanti. Aktivitasnya yang luar biasa ya Pak. Mulai dari adanya pabrik, peternakan, dan giat-giat lain-lain juga. Yang pasti saya hobi, saya senang. Hobi. Saya tidak sekedar gini. Semua pekerjaan itu saya ingin senang, hobi. Jadi pekerjaan itu kalau sudah hobi, itu ingin terjun. Apalagi hobi yang menghasilkan juga Pak. Jadi kalau pekerjaan itu hanya sekedar jangan untuk alat untuk mencari nafkah, untuk mencari rezeki, untuk mencari uang. Tapi pekerjaan itu adalah dibikin sebuah hobi. Seperti zaman kita sekolah. Coba Mas Hari pada waktu sekolah, ada pelajaran apa yang dibenci, yang tidak senang? Matematika Pak. Nah, hitung-hitungan. Sampai sekarang mesti matematika kurang bagus. Coba dulu senang matematika, pasti senang, pasti pintar sendiri, ya kan? Ada yang hobi Inggris, masih bahasa Inggrisnya pintar, seperti itu. Ya, hati ya Pak. Nah, makanya dan itu jangan sekedar ya betul kita kerja itu mencatat. Aku senang dulu dengan pekerjaan ini, aku happy dulu. Loh, ini sudah mulai kerja lagi tuh. Oh iya Pak, itu sudah mulai jalan lagi ya, Pak. Tadi dia satu batang, istirahat ya. Nyantai, nyebat. Ya kayak pisang-pisang ini. Iya. Ini daunnya, gedeboknya kan untuk pakan sapi juga. Nah itu pohonnya nanti kalian tahu tadi lihat tuh. Iya. Itu dia apa? Ditaruh di gerumbulan gitu di apa? Di pohon digantung hati pohon mangga berbuah apa? Berbuah pisang. Berbuah pisang. Nah itu buat snacknya dia. Yang digantung mereka. Iya. Wah luar biasa sekali. Ada yang dikirim ke rumah, ada yang digantung di pohon. Berarti ya juga boleh ngambil ya Pak? Iya boleh. Untuk anak buah kadang mungkin nyantai sambil menikmati itu ya, sekalian istirahat. Ini nak berbuah gitu. Ada yang kirim ke rumah, ada yang dibuat snack buat snack di sini ya Pak. Iya seperti itu. Pak Teguh, matur suwun sangat gitu atas waktunya nggih. Maaf mengganggu aktivitasnya panjenengan. Nggak apa-apa. Halo Pak Teguh, assalamualaikum. Salam.